Para sahabat yang terkasih, selamat datang kembali di channel Inspirasi Hidup. Masih ingat Inspirasi Hidup pada Minggu Palem dengan tema gagal paham? Karena dengan gagal paham, kemudian Yesus dibunuh. Pada Kamis Putih, dengan tema kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tetapi jika tidak atur pola makan yang baik, bisa-bisa kolesterol, asam urat, dan tensi naik. Lalu pada Jumat Agung, tema yang ditawarkan adalah belas kasih Allah dalam misteri penderitaan Yesus. Dari hari Minggu Palem hingga Jumat Agung, dari gagal paham sampai dengan penderitaan, atau gagal paham akhirnya manusia menderita. Karena gagal, ya manusia menderita. Rasanya inspirasi atau perjalanan rohani kita pada 3 peristiwa atau 3 perayaan yang sudah lewat terasa begitu berat, penuh beban dan tekanan, karena konten dari 3 perayaan tersebut tentang penghujatan, tentang caci maki, tentang penghinaan, tentang penistaan, kontradiksi, penyiksaan, penyaliban, dan kematian. Sejak perayaan Minggu Palem hingga Jumat Agung, kita seakan-akan ada dalam situasi desolasi. Ada sebuah keterasingan yang mendalam, di mana harapan kita terkubur selama 3 hari dan 3 malam dari 3 peristiwa tersebut. Karena guru, pemimpin kita, Tuhan kita, dan juga sebagai penyelamat kita dibunuh. Seperti kondisi kita sekarang ini, dengan COVID-19, kita mengalami dilema. Semua seakan-akan serba salah. Masuk kena, keluar pun kena. Di dalam rumah kita sendiri pun kita tidak tahu siapa anggota yang terinfeksi. Jadi tinggal di rumah juga kurang aman. Keluar rumah pun lebih tidak aman. Kita seakan berada dalam situasi gelap malam. Itu karena kejahatan manusia. Itu karena dosa-dosa manusia. Mereka telah menciptakan kegelapan dalam kehidupan kita, baik untuk diri dan juga untuk sesama. Karena itu, para sahabat yang terkasih, pada perayaan agung malam Paskah ini, channel Inspirasi Hidup mengajak kita untuk mendalami sebuah tema, yakni jadilah sebuah lilin. Salah satu simbol liturgi pada malam Paskah yang menarik perhatian umat beriman adalah lilin Paskah. Penyalaan lilin Paskah diawali dengan upacara cahaya, di mana lilin Paskah sebagai simbol terang Kristus atau Kristus yang bangkit dari kematian. Dalam iman, kita menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit karena mengalahkan maut. Terang itu telah terbit, menerangi jalan-jalan kehidupan manusia, menerangi hati, jiwa, dan pikiran. Dan terang itu telah mengusir segala kuasa kegelapan dan segala bentuk virus dan penyakit. Misteri kebangkitan Kristus adalah pernyataan kemuliaan Allah yang hadir dalam kehidupan manusia. Kemuliaan Allah itu tampak bagaikan cahaya putih kemilau
yang membuat mata kita tak tahan untuk memandangnya. Kemudian Allah tampak seperti cahaya matahari yang sangat indah, sehingga mata manusia tidak pantas atau tidak tahan untuk memandang. Tetapi hati manusia begitu tergoda, begitu terpesona untuk mendekatinya. Pernyataan kemuliaan Allah melalui kebangkitan Yesus adalah pengalaman Gunung Tabor, pengalaman transfigurasi, di mana Yesus berubah rupa. Kebangkitan adalah pernyataan keindahan cinta Allah. Allah begitu indah, karena itu manusia tergoda, manusia terpikat dan jatuh cinta pada Allah, dan manusia percaya bahwa keindahan Allah itu ada dan melingkupi manusia. Tetapi ingat bahwa bukan karena manusia yang pertama jatuh cinta pada Allah, tetapi Allah yang pertama berinisiatif untuk mencintai manusia. Cinta manusia adalah respon, sebuah jawaban. Kita yang merayakan kebangkitan Tuhan adalah orang-orang yang terpesona, orang-orang yang tergoda oleh keindahan cinta Allah itu. Dan manusia tidak punya pilihan lain kecuali jatuh cinta pada kemuliaan, jatuh cinta pada kebangkitan, jatuh cinta pada keindahan Tuhan itu. Jadi jatuh cinta adalah sebuah kebahagiaan. Karena itu ketika Petrus menyaksikan transfigurasi Yesus, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkan kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dapat kita baca pada Lukas bab 17 ayat 4. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk turun kembali kepada kehidupan rutin, kehidupan biasa. Mereka harus kembali. Di atas gunung mereka melihat terang, mereka melihat kemuliaan. Namun dalam lembah dan lorong-lorong kehidupan manusia masih dirundung kegelapan. Karena itu Yesus mengajak mereka untuk turun, tetapi dengan hidup baru, dengan pengalaman rohani yang baru, dengan melihat Yesus secara baru, melihat Yesus dengan perspektif baru, dengan cahaya Kristus di hati, di pikiran, dan di tangan. Para sahabat yang terkasih, mari kita menjadi lilin-lilin kecil untuk menerangi kegelapan. Lilin punya arti dan nilai spiritual yang mendalam. Meskipun di zaman modern ini, lilin belum pernah tergantikan. Lilin mempunyai nilai lebih dari lampu. Ketika kita berdoa, kita menyalakan lilin, meskipun lampu listrik terang benderang. Ketika kita merayakan ulang tahun, yang dinyalakan adalah lilin, bukan Petromax. Ketika listrik padam dan senter pun tidak ada, yang kita cari adalah lilin. Ketika angin kencang, yang kita jaga supaya tidak padam adalah lilin. Para sahabat yang terkasih, begitu pentingnya lilin dalam kehidupan manusia. Ketika listrik, senter, lampu Petromax tidak lagi berfungsi, lilin satu-satunya pilihan untuk menerangi, untuk mengusir kegelapan. Karena itu, mari kita menjadi lilin-lilin kecil supaya membawa cinta, membawa damai,
dan terang Kristus yang bangkit bagi sesama. Di tengah-tengah penistaan terhadap kelompok minoritas, mari kita jadilah lilin. Di tengah-tengah toleransi bangsa yang masih timpang, mari kita menjadi lilin. Di mana masih terjadi ketidakadilan, jadilah lilin. Di saat saudara-saudari kita dirundung ketakutan dan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, marilah kita menjadi lilin. Supaya bisa bangkit bersama Kristus dan supaya bisa menjadi lilin, kuncinya adalah tanggalkan egoisme, tanggalkan kepentingan pribadi atau kelompok, suku dan agama. Bangkit, dan kebangkitan adalah eksodus, keluar dari diri, move out, supaya bisa move on. Tanda bahwa kita telah bangkit bersama Kristus adalah adanya transformasi, adanya perubahan sikap, perilaku, tutur kata, dan tindakan. Para sahabat yang terkasih, demikian inspirasi hidup pada malam Paskah 11 April 2020. Kristus sungguh telah bangkit. Haleluya. Dan kita diutus menjadi lilin-lilin kecil untuk menerangi dunia. God bless you all dan selamat merayakan Paskah.